Teman-teman mungkin di sini nanti nggak kelihatan ya, saya akan praktek. Paham? Paham. Oke, baik. Sebelum ke sana teman-teman, Photoshop itu adalah aplikasi yang digunakan untuk editing foto, namanya Photoshop. Oke. Kalau Corel Draw sama Illustrator itu adalah untuk gambar vektor. Nah, jenis gambar itu ada dua, ada bitmap sama vektor. Bitmap itu adalah jenis gambar apabila di zoom hingga titik tertentu dia kelihatan pecah. Nah, Photoshop ini salah satu bentuk gambar bitmap. Contoh, ya saya buat warna di sini ya, nggak usah diikuti teman-teman. Nih, saya pakai brush, oke. Terus saya kasih warna merah, perhatian. Ini ya, perhatian nih gambar warna merah. Terus saya kasih biru gitu ya. Terus saya kasih kuning. Ini kalau saya zoom hingga titik tertentu teman-teman, saya zoom, dia akan kelihatan. Inilah pixel, namanya pixel element, elemen penyusun gambar. Jadi titik-titik namanya pixel, pixel element, elemen penyusun gambar. Jadi bitmap adalah jenis gambar yang apabila di zoom hingga titik tertentu dia akan kelihatan. Dipahami? Kalau vektor jenis gambar yang bila di zoom hingga titik tertentu dia tidak kelihatan besar. Karena dia tersusun atas garis dan kurva. Jadi XZ. Jadi XZ itu dimanapun kan ada titiknya. 0,1 bersinggungan dengan 0,00001 ada titiknya kan? Koordinat 1,1 itu ada titiknya kan? Ada nggak? Ada. Koordinat. Teman-teman tahu nggak? Ya. Bahaya nih teman. Itu tadi kan vector bitmap. Di zoom hingga titik tertentu dia kelihatan pecah. Nah kalau vektor, saya kasih contoh Illustrator. Ini adalah vektor. Jadi jenis gambar yang tersusun atas garis dan kurva. Jadi apabila di zoom hingga titik tertentu dia tidak akan. Nah, sebentar ya. Tunggu dulu. Ini teman-teman, perhatikan. Ini kan Illustrator nih. Saya buat kotak warna merah sama warna biru, sama kayak tadi ya. Sorry. Ya, sama kuning. Ini contoh aja. Ini perhatian nih. Kalau saya zoom hingga titik tertentu, kelihatan pecah. Saya hilangin ininya dulu. Ini ya. Hingga titik tertentu, sampai mentok. Sampai udah nggak bisa saya zoom lagi. Kelihatan pecah nggak? Karena dia tersusun atas garis dan kurva. Garis dan kurva itu ini. Kalau ini X, ini Z. Sorry, X ini X, ini Z. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. XZ itu kan garis dan kurva. Kurva itu kan ini ya. Kalau garis dan kurva itu ini. 1,1 ada nggak? Ada ya. Oke, terus 0,00001 bersinggungan dengan 1 ada nggak? Di sini. Ya, dan seterusnya. Jadi dimanapun titiknya ada, maka tidak akan pecah. Paham ya?
itu adalah apa? Ini bitmap apa vektor? Vektor. Kalau di zoom hingga titik tertentu pecah, bitmap atau vektor? Baik, jadi ini untuk nanti berikutnya setelah UTS. Pertemuan kesekian nanti. Oke, jadi saya close teman-teman. Nah, sekarang kita fokus ke Photoshop. Aplikasi berbasis apa? Berbasis apa? Bitmap. Oke, perhatikan. Ini selain untuk edit foto itu seperti apa? Contoh seperti ini. Sebentar. Ya, jadi teman-teman kalau Anda punya masalah dengan kulit wajah, ya tidak perlu khawatir. Masukin Photoshop, jamin lancar saya. Bening. Bening berarti Pak. Nih. Oh jerawat. Ya, ini kalau treatment di LBC Natasha itu biasanya berapa, Pak? 400. 400. Nah, di sini kalau masih gantung. Spot kuning berarti. 400 ada efek samping yang berapa ya? Iya. Wih. Menangis Natasha. Iya. Jadi Natasha, LBC termasuk freak kayak gini ya, download freak klik lah. Gigi Pak. Udah Pak, gak usah kesini. Masuk teman-teman ini juga bisa nih. Bentar nih. Sempit. Ini banget ya. Bisa ya. Kaisa bukan. Teman-teman. Saya dengan stand dulu. Oke, jadi teman-teman dengan stand close seperti ini bisa duduk dikit. Gimana yang bawah? Karena jalan paling sakit di Yang sini bawah. ya. Ya. Bawah terus tadi. Di hidung Pak biasanya Pak. Nah, Ini ya. Oke ya. Jadi teman-teman, nah, terus teman-teman bawahnya nih, bibirnya mau dimerahin, ada burn tools. Jadi mau pakai lipstick model di sini ada. Wih. Giginya mau diputihin ada, namanya Goldstone. Hilang. Ya. Hilang Pak gigi Pak. Jangan keputihan. Ya. Oke, terus ada lagi nih teman-teman. Teman-teman, katanya ada filler hidung ya. Mancungin hidung itu apa? Di sini cukup pakai Liquify teman-teman. Dalam waktu singkat, ya, dalam waktu singkat, tanpa efek samping, ya pakai langsung main ya, tanpa efek samping. Matanya kok kurang gede ya di sini. Wah, jadi bisa. Mancungnya terlalu nemen. diam Roman. Pulang-pulang tidur. Kok merasa berdosa? Enggak. Nama panggilan Oke. Nah, ini. Terus
kebalikannya, wah kalau ini kok matanya kegedean malah dikecilin, ya bisa kebalikannya. Di sini ya. Hidungnya kurang mancung bisa. Ini tanpa efek samping. Oke. Makanya nanti yang babak gak usah lah. Clarissa, Natasha, LBC-nya masukin Photoshop saya. Termasuk warna rambutnya nanti mau diwarnai apapun bisa. Oke, nah makanya teman-teman nih yang babak nih kalau mau warnai rambut, foto dulu, masukin Photoshop, warna rambutnya diubah-ubah, cocok gak? Ya, termasuk teman-teman yang laki-laki mau modif motor, mobil kan kasih stiker tuh, di foto, masukin Photoshop, didesain dulu cocok Pak, kalau cocok baik tanda. Begitu ya teman-teman ya. Kalau ini oke ya tinggal oke. Iya. Jadi kalau cancel ya hilang. Tapi kalau umpamanya ini di oke gitu, langsung masuk. Matanya serem tapi ya. Mancung seperti lem. Oke. Ini Photoshop. Nah, selain itu teman-teman, Photoshop itu adalah salah satu tools untuk buat background film kartun. Ya teman-teman, kalau Anda lihat film kartun, itu backgroundnya itu dibuat pakai Photoshop. Ini teman-teman, ini dibuat pakai Photoshop. Ini ya, ini pakai brush nanti. Ya, ini pakai buatnya pakai brush. Bagus nggak? Bagus nggak teman-teman? Ini bisa bitmap, bisa vektor. Ya. Nah ini teman-teman, saya praktekkan singkat saja ya, tapi ya. Contoh nih, setiap layer usahakan pakai setiap gambar usahakan pakai layer. Lihat di sini. Ini kan ada layer nih. Di sini saya kasih plus. Ya. Saya klik. Layer. Oh, gambar apa? Gunung ya. Gunung. Jadi saya gambar gunung teman-teman. Pakai brush di sini brush. Ya, gunung warnanya nakal. Oh, tuh. Ada nggak? Wah lah. Bisa. Oke teman-teman, terus saya buat layer baru. Dilihat dulu semua ya. Lihat dulu semua layer kanan. Ya, kanan coklat. Oke. Terus saya buat layer awan. Sorry, langit. Teman-teman lihat dulu di depan. Langit itu saya buat pakai perspektif saja dari biru muda ke putih. Biru muda ke putih pakai gradient. Oke. Terus saya letakkan di bawah gunung. Oke, terus saya di sini membuat awan pakai putih, agak biru itu ya, putih lah, putih. Awan itu kok kayak gini teman-teman. Nah, udah kayak gini aja. Oke, ini awan. Terus dimainin pakai distort. Distort itu pakai ini, smooth tool. Lihat dulu nanti saya kasih semua. Apa jadi kayak tikus? Kata yang parah. Ah,
Kayak umpan. Kayak angin ribet. Oh ya, ini contoh awalnya kayak gini teman-teman. Terus saya buat, Matahari. bentar ini masih ada nggak ya beras? Ada. Biasanya ada rumput itu yang 2024 ini nggak ada. Tapi harusnya rumput itu ada berasnya teman-teman, tinggal diklik. Oke, mungkin saya akan membuat ini matahari. Matahari cerah seperti biasanya. Oke ya, saya kasih warna kuning. Terus saya kasih leadernya. Ush. Tambahin. Oke, terus mataharinya saya perkecil. Nanti ya teman-teman, nah ini bisa kita animasikan. Jadi kalau sudah gambar seperti ini nanti bisa dianimasikan. Contoh awannya bergerak begini. Nanti awannya bergerak tuh, kena angin tuh. Oh ya, oke ya. Termasuk teman-teman nanti di sini awannya mataharinya juga bergerak ya. Nah, cuman ada yang salah mas. Oke ya, inilah konsep layer. Jadi yang di atas itu yang di depan, supaya ini di belakang gunung maka saya letakkan di bawah gunung, paham nggak? Ini tinggal menganimasikan seperti ini teman-teman, perhatikan. Oke ya, matahari. Oke ya, nah ini nanti di Illustrator dibuat in animation itu nanti bisa bergerak sendiri. Lihat di depan. Nah, animasi itu seperti itu. Ya. Ini contoh nanti banyak hal yang teman-teman bisa ikut di Photoshop. Sampai sini paham? Oke ya, jadi nanti teman-teman pakai sebenarnya Wacom buat brush kayak ballpoint digital. Di lab bawah kayaknya ada. Tapi nggak apa-apa. Sekarang murah ya. Dulu harganya 8 juta, 9 juta. Sekarang ada produk bukan Wacom namanya, tapi Huion. Pernah dengar? Saya pernah dengerin anak saya itu beliin itu cuma 700 ribu. Huion itu bisa buat gambar. Oke, ini adalah contoh untuk melukis. Nanti banyak ya. Nanti ini pertemuan kesekiannya. Ini cuma saya kasih contoh teman-teman. Nah, hari ini kita akan selection teman-teman. Selection itu adalah kita memanipulasi gambar. Kombinasi gambar dari gambar satu ke gambar lain. Contohnya begini, lihat di depan dulu ya. Tadi kan saya download ini ya. Nah, saya mau ini 3 objek ini saya masukkan ke sini. Jadi ini saya masukkan ke Photoshop. Atau file, open. Nah, gambarnya di mana tadi? Di download. Gambar pemandangan, open. Nah, nanti buka seperti ini. Nah, terus sama teman-teman yang tadi gambar ini ya, ini saya masukkan ke Photoshop juga. Ya, masukin di sini bisa. Atau teman-teman begini tadi, kayak tadi ya, file, open, balon, kontrol, balon udara, kontrol, flying, open, itu juga bisa. Nah, cara masukinnya di sini teman-teman begini, bird flying ini diklik keluar seperti ini. Gambar balon diklik keluar seperti ini. Ini juga keluar, ditarik keluar. Yang ini teman-teman, perhatian di depan dulu, nanti saya kasih waktu untuk editing. Cara ngeditnya gampang ya teman-teman, bisa seperti ini. Oke. Terus pakai namanya Magic Wand Tool.
Guntur mana ya? Tempatnya agak beda-beda. Oh ini Magic Guntur. Tidak. Jadi Magic Guntur itu seleksi berdasarkan warna. Nah, kayak gini teman-teman. Tapi kalau saya caranya seperti ini. Kalau saya ya, saya begini teman-teman. Nah. Ya kalau saya itu biasanya diseleksi dulu langitnya. Nah ini kalau diseleksi langitnya seperti ini kalau saya tarik kan yang dapat langitnya, ya enggak? Padahal yang kita butuhkan burungnya kan? Iya. Nah maka select inverse. Nah ini seleksi burungnya. Jadi teman-teman yang atas ini namanya saya kenalkan dulu ya. Ini saya belum minta teman-teman praktek loh, saya baru jelasin dan di praktek itu. Jadi teman-teman, kalau di Photoshop ya file, teman-teman pernah ikut mata kuliah saya belum ini? Baru pertama kali ini. Baru ini. Ini ya, jadi file, edit, image, layer, tipe, select, filter, 3D, view. Berarti yang ngeblur mata saya ini ngeblur kan? Iya. Oke ya. File, edit, image, layer, tipe, select, filter, 3D, view, plugin, window L. Namanya menu bar. Jadi teman-teman kalau saya minta teman-teman silakan ke menu bar, pilih select. Nah, berarti menu bar. Berarti ke sini, jangan kemana-mana. Ke menu bar, pilih tipe, berarti ke sini. Pilih layer, berarti di sini. Nah kalau yang ini toolbox, ya toolbox, jadi kotak tools, kotak perlengkapan. Jadi perlengkapan alat-alat yang dipakai untuk editing di sini. Kalau menu ini adalah bagian menu editingnya di sini. Kayak tadi ya, liquify untuk masukin hidung nanti liquify. Oke ya, untuk besarin mata liquify itu nanti di filter. Nah di sini teman-teman, ini adalah namanya selection tools. Sorry, agak beda ini 2024 yang baru. Harusnya selection tool. Di sini namanya apa ya? Move tool. Oke ya, move itu apa? Tidak. Sebentar. Kok di sini ya bau? Gitu. Matiin dulu ya teman-teman. Dibuka. Suruh ngambil ini ya. Taruh keluar dulu ya teman-teman ya. Tadi kayaknya masih nyemprot, saya masih mendekat terus menjulur. Nah teman-teman saya lagi, ini toolbox, ini move tool, alat untuk pindah. Jadi setelah diseleksi, dipindah itu pakai move tool. Terus ini ada namanya rectangle tools untuk nyeleksi. Namanya nih ada kepala. Kita mau nyeleksi kepalanya aja, jadi di select. Nih kayak gini nih. Namanya kayak gini ya. Saya mau nyeleksi ini, apa namanya ini? Puranya ini ya, seleksi. Saya seleksi. Terus saya move tool. Sorry. Paham ya? Nah teman-teman, ini tadi kan saya nyeleksi terus saya ambil nggak bisa nih. Kenapa? Layer. Karena yang terseleksi di sini, tetapi di sini yang kepilih adalah kayak burung. Padahal kan harusnya background nih.
Nah, paham teman-teman? Oke. Terus di sini ada namanya magic wand tool. Ini ada panah kecil ini ya, macam-macam nih. Ini rectangle ini juga mau lingkaran bisa, persegi juga bisa nih, milih. Kalau lingkaran begini, mukul ini lingkaran. Oke ya. Terus ini magic wand tool, selection tools, quick selection itu berdasarkan mana? Silahkan dicoba-coba boleh. Oke, nanti dicoba-coba ya. Terus berikutnya teman-teman, coba saya ini ya. Terus di sini ada poligon. Poligon itu bisa kayak gini. Titik. Oh, nyampe sini nanti pakai eraser bisa. Eraser itu hapus kayak gini teman-teman. Tapi kelamaan. Nah di sini ada namanya magic wand tool. Jadi seleksi berdasarkan warna. Del, Ctrl D. Ctrl D itu di seleksi. Nah ini beberapa contoh seleksi tapi yang tidak profesional. Kalau pengen profesional, caranya begini teman-teman. Kok nggak profesional? Lihat di sini ya. Ini kalau saya zoom berarti nanti ada bagian yang tidak rapi. Oh, garis-garis kecil. Iya. Ada yang kurang rapi ya kan? Ya. Walaupun nggak masalah sebenarnya. Nih, masih ada putih-putihnya sedikit ya. Saya zoom ya. Nih, kelihatan ya ada putih-putihnya sedikit. Nah, yang profesional itu sebenarnya begini. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, ada namanya pen tools. Pen tools. Jadi satu-satu teman-teman kayak gini. Jadi kayak orang batik gitu. Tapi ini nanti kalau sudah ke profesional ya teman-teman ya. Kalau buat panel project mau buat apa pakai ini. Tapi latihannya nanti ntar dulu. Ini saya percepat aja ya. Kalau pakai ini teman-teman nanti hasilnya lebih halus. Ini mohon maaf agak cepet aja ya, soalnya kelamaan nanti. Kalau pengen sudah ya pelan-pelan teman-teman. Gimana ya? Ini kok gede banget. Kecilin. Ini kecilin. Pakai move tool. Udah tuh. Oke teman-teman, habis itu klik kanan, make selection, saya kasih feeder. Feeder itu tingkat kehalusan saya kasih 1, oke. Kalau sudah oke seperti ini, tinggal menggunakan move tool. Oke ya, terus saya pindah ke mana nanti? Ke sini. Move tool. Gambarnya beda, biar ya kan? Oke ya, beda ya, lebih halus ya, tentunya. Oke, sekarang coba silakan lakukan proses selanjutnya. Teman-teman ingat ya, perhatian. Di sini kok nggak ada seleksinya karena ini show transform control. Nah ini biar kelihatan. Terus kalau mau ini ini teman-teman setiap aplikasi beda ya. Kalau aplikasi lama biar konsisten seperti ini harus pakai shift. Tapi yang terbaru ini kebalikannya. Kalau shift malah nggak konsisten. Oke ya. Kalau nanti Anda install versi lama supaya tidak di stop itu pakai shift.
Tapi yang 2024 namanya aplikasi yang diciptakan supaya manusia lebih enak menggunakan. Nah, ini tanpa shift itu langsung konsisten. Paham ya? Oke, silahkan dicoba. Ya, mau ditambahi objek lain boleh. Nah, Bisa diambil. Kontrol Z aja. Itu hilang. Enggak kena. Oh. Masih dipilihin itu dia apa nih? Apa? Semakin ke depan, maka nanti semakin detail. Contoh, ini kan aneh ini. Di sini ada cahaya terang, benar nggak? Tapi ini gelap. Karena ini saya ambil dari gambar lain. Akhirnya tidak sesuai, benar nggak? Harusnya kan ini terang nih, sini. Tapi ini gelap. Nah, di Photoshop itu nanti bisa dikondisikan. Contoh, ya, itu nanti pakai color grading. Ya, contoh ini pakai jadi warnanya bisa disesuaikan nanti pengen warna apa putih ini ya
Ya, namanya flamingo kan harusnya Kayak lebih buruk ya. flamingo jadi ungu nih. Kan harusnya pink ya. Putih. Ini macam ini. Ya, sudah. Ya, ini contohnya. Jadi nanti kalau grading itu di sini bisa diubah-ubah, termasuk ini. Ya, warnanya mau pesannya panas, dingin. Gak cocok sama itu. Kalau ini biar ngeblend sama lingkungan ya warnanya itu cocok. Nah itu nanti kalau gradingnya di sana, tapi pertemuan-pertemuan berikutnya. Siap teman-teman, dicoba ya. Nanti kalau pas kitanya sudah oke, di pas kitanya akan ada link pengumpulan latihan-latihan. Oke, nah sekarang silahkan disimpan dulu, nanti tidak hilang. Nah penyimpanannya PSD namanya. Ya, save as PSD. Kalau save as JPEG berarti nanti jadi gambar nggak bisa diedit lagi. Ya, cara nyimpannya adalah file save as, kasih pelatihan pertemuan 1. Ya, nah, PSD. Nggak nyimpennya apa? Gak tahu itu gimana. Udah tadi kah? Soalnya langsung teman dua. Bapaknya. Teman satu kan dua. Kata bapaknya 2. Kata bapaknya 1. Nah kan benar. 2. 2 atau 1? Dia. Nggak mau ah. Soalnya dia udah punya. Simpannya di apa? Enggak sih kalau yang di UGM enggak sih. Bikin aja. Bikin folder Yang baru. di UMS kayaknya iya, yang di UGM kayaknya enggak. Ini 1 atau 2? 2. Kayak dia. Milih Bikin folder baru ini. dia. Iya biar Kayak rapi. biasa itu lo bikin folder baru saya ini.